Siapa yang tidak pernah mengenal jagung? Hampir seluruh masyarakat mengetahui apa itu jagung. Jagung adalah salah satu komoditas biji-bijian yang biasanya dijadikan sumber energi. Jagung dapat diolah menjadi apapun sehingga cukup menguntungkan bagi orang yang ingin membudidayakannya. Ada berbagai cara penanaman jagung, salah satunya dengan tanpa olah tanah. Pengertian tanpa olah tanah di sini adalah cara penanaman tanpa perlakuan persiapan lahan seperti pembalikan dan penggemburan tanah terlebih dahulu. Hanya diperlukan lubang untuk memasukkan benih ke dalam tanah. Di negara maju, penanaman dengan tanpa olah tanah biasanya menggunakan alat pelenter. Sedangkan di Indonesia biasanya cukup menggunakan tajuk atau tukel. Tajuk atau tukel diperlukan untuk melubangi permukaan tanah tempat benih ditanam. Namun, perlu diketahui, cara menanam jagung tanpa olah tanah ini tidak bisa diterapkan di semua jenis lahan. Hanya lahan yang memiliki tingkat kegemburan tertentu yang cocok untuk metode tanpa olah tanah ini. Dan selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara menanam jagung tanpa mengolah tanah. Yang pertama, persiapan lahan. Persiapan lahan meliputi lahan bekas tanaman padi disemprot terlebih dahulu dengan obat rumput agar lahan yang akan ditanami jagung tidak terganggu dengan rumput. Yang kedua, membuat parit di sekeliling lahan. Membuat parit di sekeliling lahan fungsinya adalah agar ketika turun hujan, air bisa mengalir dengan sempurna. Jika tidak dibuat parit ketika hujan, air akan menggenang di atas permukaan lahan dan akan merusak biji jagung setelah ditanam, yang berakibatkan benih jagung tidak tumbuh karena terendam air. Yang ketiga yaitu pembersihan gulma. Gulma menjadi faktor yang cukup mengganggu dalam metode tanpa olah tanah. Bila lahan yang kita gunakan ditumbuhi gulma, sebaiknya terapkan pembersihan gulma dengan herbisida. Tahap selanjutnya yaitu tahap penanaman. Tahapan penanaman meliputi yang pertama, penyiapan benih. Gunakan benih unggul yang memiliki tingkat keberhasilan tumbuh lebih dari 95%, seperti biji 18, NK Sumo, Pioneer, dan lain-lain. Bagi benih yang diproduksi pabrik biasanya sudah dicampur dengan insektisida. Penampakan benih biasanya berwarna merah sehingga tidak perlu perendaman dengan insektisida. Selanjutnya yaitu pengaturan jarak tanam. Jarak tanam untuk tanaman jagung dalam satu baris sekitar 20 cm. Sedangkan jarak antar baris 70-80 cm. Langkah selanjutnya yaitu penanaman. Lubang tanam dibuat dengan tugal atau tajuk. Kedalaman lubang tanam sekitar 3-5 cm. Masukkan 1-2 benih jagung dalam satu lubang tanam. Kemudian tutup dengan tanah atau pupuk kandang atau organik dan jangan dipadatkan. Langkah selanjutnya yaitu penyemprotan setelah tanam. Penyemprotan dilakukan ketika di batang tanaman jagung ada gulma yang bisa merusak batang jagung, yang mengakibatkan pertumbuhan jagung tidak sempurna akibat adanya gulma tersebut. Penyemprotan dilakukan menggunakan herbisida sesuai dengan yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya yaitu pemberian pupuk tambahan. Setelah jagung tumbuh dengan sempurna, langkah selanjutnya adalah pemupukan tambahan dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam satu masa tanam jagung. Pemupukan pertama setelah tanam kira-kira umur 10 hari atau sudah berdaun 4-5. Sedangkan pemupukan kedua bisa dilakukan setelah umur 35-45 hari setelah tanam. Jenis pupuk yang dibutuhkan tanaman jagung harus memenuhi unsur N, P, dan K. Unsur N bisa didapatkan dari urea, unsur P dari SP36, dan unsur K dari KCl. Takaran pupuk untuk budidaya jagung berdasarkan anjuran dari Balit Bangtang per hektarnya adalah 350 kg urea ditambah 200 kg SP36 dan ditambah 100 kg KCl. Langkah berikutnya
dalam menanam tanaman jagung ialah lakukan pemeliharaan sekaligus penyiraman tanaman jagung. Dalam menanam tanaman jagung, salah satu tindakan yaitu penyiangan. Perlu dilakukan dengan cara membersihkan gulma dan sisa-sisa tanaman yang menjadi inang dan patogen maupun penyakit, agar tanaman jagung dapat tumbuh dengan sempurna tanpa gangguan gulma yang menyerang. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengairan. Pengairan yang paling mudah digunakan untuk penanaman jagung di lahan sawah adalah dengan sistem penggenangan. Ada 5 fase pertumbuhan tanaman jagung yang memerlukan pengairan, yakni fase pertumbuhan awal, fase pertumbuhan vegetatif, fase pembungaan, fase pengisian biji, dan fase pematangan. Panen dan pasca panen. Tanaman jagung bisa dipanen sekitar berumur 100 hari setelah tanam, tergantung dari jenis benih yang digunakan. Secara fisik, jagung yang siap panen terlihat dari daun kelopotnya yang mengering, berwarna kekuningan. Setelah panen, jagung harus dikeringkan terlebih dahulu. Cara menjemurnya secara umum adalah dengan dijemur di ladang bersama kelopotnya, atau bisa juga dilepas kelopotnya, kemudian jagung dijemur di lantai hingga kering. Cara menanam jagung dengan metode tanpa olah tanah memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut ini kelebihan penerapan metode tanpa olah tanah. Yang pertama, menyingkat waktu budidaya karena petani tidak perlu melakukan pengolahan tanah terlebih dahulu. Yang kedua, menghemat ongkos tenaga kerja. Yang ketiga, menghindari kerusakan tanah karena tanah yang terlalu sering dibalik dan digemburkan akan mengalami pengerasan dalam jangka panjang. Selain itu, tanah yang dibajak atau digemburkan akan terbuka, sehingga ada potensi hilangnya mineral tanah. Yang terakhir, mengurangi erosi lapisan hara tanah bagian atas karena proses pengolahan. Sementara itu, kekurangan metode tanpa olah tanah antara lain adanya kemungkinan tanah telah ditumbuhi gulma yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang kedua, karena tanah tidak dibuka, ada kemungkinan sisa-sisa hama yang masih berkembang biak di atas lahan dan bisa mengganggu pertumbuhan tanaman berikutnya. Yang terakhir, penanaman harus dilakukan dengan banyak orang karena untuk mempercepat penanaman minimal 10-15 orang.